Shalom, tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi baik suka maupun duka, tetapi dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi, semua pasti berlalu. Dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Seraya kita berdoa, ibadah tutup tahun ini juga disertai dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu dengan sukacita, mari kita bangkit berdiri, memuji nama Tuhan pada hari Kamis, ibadah tutup tahun 31 Desember 2020, dengan menyanyi dari nyanyian rohani, kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama hingga baitnya yang kedua, kekuatan serta penghiburan.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, pengakuan dosa dan berita anugerah. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Sesungguhnya tangan-Mu ya Tuhan, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Engkau ya Tuhan, ialah segala kejahatan kami, dan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Sebab tangan kami cemar oleh darah, dan jari kami oleh kejahatan. Mulut kami mengucapkan dusta, lidah kami menyebut-nyebut kecurangan. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Berita anugerah. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita sampai di dalam pembacaan Alkitab kita. Mari kita sebelumnya berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menemani kami, bahkan kami bersyukur kami boleh masuk sampai di penghujung tahun 2020 ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dalam pembacaan Alkitab yang kami lakukan keluarga lepas keluarga. Biarlah Roh-Mu yang sangat kudus menguatkan, menerangi kami, agar apa yang kami baca boleh kami pahami, dan kami mengerti serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 3, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud. Ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang hidupmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud,
maka aku akan memperpanjang umurmu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah tutup tahun pada saat ini. Dan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga 19. Mari kita berdoa. Kami memerlukan Roh-Mu yang sangat kudus itu untuk menerangi, untuk membaharui, menguatkan, bahkan mencerahkan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pula Allah berbicara secara khusus di penghujung tahun 2020 ini melalui firman-Mu yang agung dan setia itu. Maka kami pun siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19 dengan judul perikop Yesus adalah terang dunia. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memanjatkan puji syukur dan juga hormat kepada Allah, kita merasa lega karena kini kita telah berdiri di penghujung tahun 2020. Bacaan Injil kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah terang. "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Orang Farisi mempertentangkan. Mereka tidak terima jika Yesus disebut sebagai terang dunia, karena memang itu artinya menempatkan diri sebagai Tuhan. Terang bagi orang Yahudi ini berkonotasi sebagai Tuhan, Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan ini menjadi ajang di mana Yesus menjelaskan bahwa keberadaan dirinya adalah memang benar terang dunia, dan barang siapa mengikut Dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup dalam terang artinya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak menelusuri hidup kita di tahun 2020. Berapa kali saat bertatap dengan problem, terangnya menyelamatkan kita. Berapa sering terangnya melindungi kita dari kesulitan dan juga berbagai petaka yang bagai ranjau siap ternganga siaga menghancurkan hidup kita. Terangnya menjadi sumber rahmat yang tiada tara, boleh dinikmati tanpa batas kadaluarsa. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bilik lain, kita pasti juga menemukan bahwa terang Kristus seolah-olah menjadi musuh kita. Kita enggan hidup dibersihkan oleh Sang Terang. Kita kurang suka dengan segala kebaikan ataupun terang Tuhan, karena kadang merasa tersakiti untuk meninggalkan kejahatan diri. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus bukan hanya pembawa terang, tetapi dengan gigih menyatakan dirinya sebagai Sang Terang. Ia katakan, "Akulah terang dunia." Ini berarti bahwasanya menjadi Kristen artinya juga adalah menjadi terang.
imbas dari relasi kedekatan kita dengan Kristus. Karena kekristenan adalah seperangkat pola hidup yang berteladan, berporos pada Kristus sang terang itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menutup tahun 2020 ini, mari kita mencontoh teladan dari Salomo. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi yang sudah kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 hingga 14. Nah, saya mengambil ayat 6 hingga ke 9. Ya. Dikatakan, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya. Seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Untuk menghakimi umatmu dengan tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Salomo meminta hikmat dari Allah. Nah dengan kata lain bahwa Salomo meminta diberi terang yang dari Allah, supaya ia bisa memimpin rakyatnya. Permohonan yang sangat tepat karena Allah adalah sang terang itu sendiri, sumber dari segala hikmat dan juga kebijakan, bahkan sumber kehidupan. Nah kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai prediksi tentang bagaimana rupa tahun 2021 sudah ramai diperbincangkan. Pengalaman mengajari kita bahwa kala terang itu benar-benar menjadi poros kita. Hidup kita bak lilin yang bersinar. Maka otomatis amanlah jalan kita. Walau harus melewati berbagai pematang, langkah kita pasti sebab sang terang Yesus Kristus hadir menyelamatkan. Selamat meninggalkan tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun 2021 bersama Allah, sang sumber terang itu. Soli Deo Gloria. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melaksanakan perjamuan kudus di dalam ibadah tutup tahun 31 Desember 2020 ini. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami.
Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan hidup yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri, kita sampai di dalam pemeriksaan diri dan juga nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita di dalam anugerah-Nya. Dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing saat teduh bagi kita.
Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Tuhan, pada akhir tahun ini kami menghormati Tuhan, serta mengucapkan pujian dan syukur atas kasih sayang-Mu yang sudah memilih dan memanggil kami menjadi milik-Mu. Kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa dan tiada layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Namun kasih-Mu sudah dikirim dari langit, hujan, musim buah-buahan, sehingga kami dengan sukacita mendapat makanan yang cukup untuk tiap hari. Sepanjang tahun yang silam ini, di mana kami berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di dalam roh menurut janji-Mu, dan kami mendapat makanan rohani, roti dan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Dahulu kami sebagai domba-domba yang sesat, tetapi kami dibawa kembali kepada gembala dan pelindung kami. Dengan Injil hamba-hamba-Mu memanggil orang-orang yang sesat supaya bertobat. Sekalipun orang yang menanggung beban berat sudah diajak datang kepadamu supaya beroleh damai. Orang yang berduka cita dihiburkan, orang yang lemah dikuatkan. Penutupan tahun ini mengajarkan kami bahwa umur kami di dunia yang fana ini singkat saja. Hidup kami bagai bunga yang berkembang pada pagi hari, tetapi pada sore ia layu. Ya Maha Besar Tuhan, ajarilah kami serta sekalian orang percaya menghitung segala hari hidup kami, agar kami hidup bijaksana. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Jadikanlah di dalam hati kami yang baru dan roh yang teguh, sehingga menjadi hamba yang setiawan, menanti kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Secara khusus juga kami berdoa untuk COVID-19 yang belum juga mereda.
biarlah juga kami memiliki terang Kristus itu, supaya menghadapi peristiwa seperti ini, kami tidak gentar, kami tidak goyah, tetapi tetap berharap kepada Tuhan bahwasanya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Semuanya akan Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih, Yesus yang sungguh teramat baik. Biarlah juga kami tetap percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Biarlah juga apapun yang menjadi pengalaman kami, pergumulan kami di sepanjang tahun 2020 ini menjadi pelajaran yang berharga, sehingga oleh kasih penyertaan Tuhan kami nantinya boleh memasuki tahun baru, tahun rahmat 2021. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita sampai untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Nats pengantar persembahan syukur terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang sungguh teramat baik, yang sudah menganugerahkan segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah senantiasa apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 331, bait pertama hingga baitnya yang kedua, siang malam musim tahun. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri
untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat menikmati tutup tahun 2020 dan nantinya kita akan menyongsong tahun baru 2021. Tetap berhikmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan. Shalom.